الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berjuang, berupaya sekuat tenaga agar setiap waktu, setiap saat iman, takwa kita bertambah dan bertambah, karena sebaik-baik tambahan adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya orang-orang beriman, takwalah kepada Allah, hendaklah engkau melihat apa atau perhatikan apa yang hendak terjadi, engkau persiapkan pada hari kemudian, di hari esok. Ini artinya adalah kita harus bertambah dan bertambah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertambah-tambahlah kalian, karena sebaik-baik pertambahan itu adalah tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan pada kita. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita terus tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentu tidak mudah untuk meningkatkan takwa. Itu pekerjaan atau urusan yang sangat besar, sangat sulit, karena godaan syaitan begitu banyak, godaan duniawi begitu kuatnya, dan syaitan pun telah bersumpah, ya, fabi'izzatika la'ughwiyannahum, sungguh akan aku dengan atas nama Engkau ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh akan aku sesatkan semua anak cucu Adam itu. Jadi jelas kita harus menyadari setiap saat bahwa syaitan, iblis dan para anteknya, para sekutunya selalu berupaya agar menghambat, agar terhambat keimanan kita kepada Allah dengan segala cara, dengan segala upaya. Dia akan datang kepada kita dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri kita, kecuali dari atas dan bawah. Karena ketika kita menundukkan kepala kita, sujud kepada Allah, maka setan tidak berdaya. Ketika kita menghadap Allah, menegadahkan tangan kita kepada Allah untuk hanya pasrah kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka setan pun tidak mampu menggoda kita. Keikhlasan ketika kita sujud, keikhlasan kita berdoa, memasrahkan diri kepada Allah, inilah kekuatan kita. Ya, Allah memberikan, silakan kalau kau mau menggoda anak cucu Adam, tetapi kau tidak bisa menggoda hambaku yang ikhlas, yang senantiasa bertunduk kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya untuk menjaga diri dan keluarga kita, apalagi pada saat dimana kita semakin sulit melihat kebenaran, susah membedakan mana orang yang benar, yang jujur, mana yang benar, mana yang bohong. Karena kebohongan begitu banyak berkembang saat ini, menjadi lembaga, melembaga dalam kehidupan kita. Al-kadhibun
al-kadzab, orang-orang yang dusta, orang yang bohong, itu sekarang menjadi tontonan setiap hari. Orang yang tidak jujur, katanya dia pengabdi negara, tapi mereka ternyata adalah serigala bagi rakyat-rakyat, bagi masyarakat. Korupsi begitu marak, begitu berkembang dalam tatanan kehidupan kita, makin sulit kita menemukan orang-orang yang baik. Kalau sudah demikian, rasanya kita ini susah untuk bergerak, mencari panutan, mencari rujukan. Ini artinya adalah fitnah telah berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Rasulullah bersabda, "May ya'is minkum fasayarallahu ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Jika kau mendapati satu masa di mana terjadi kekacauan dalam hal masalah kebenaran, kekacauan akhlak, kekacauan dalam hal agama ini, maka satu-satunya jalan adalah segera kembali kepada sunnah Rasul dan sunnah para ulama, para khulafa'ur rasyidin, pemimpin-pemimpin yang lurus, yang bisa kita baca dalam sejarahnya, dan mereka meninggalkan jejak, rujukan-rujukan, nasihat-nasihat, keputusan-keputusan dalam menghadapi kehidupan kita ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, selamatkan keluarga kita dulu, diri kita dan keluarga kita. Kalau kita menyelamatkan masyarakat dengan berbagai cara, dengan demo, dengan segala cara, nampaknya tidak ada perubahan. Maka jangan sampai kemudian kita lupa. Mari kita fokus kepada menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Dalam surat At-Tahrim, Allah memerintahkan sekaligus mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang api neraka itu di sekelilingnya ada malaikat yang tegas dan keras, yang mereka ini tidak akan melawan perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, dan mereka akan selalu menjalankan perintah apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa makna menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dalam ayat ini? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan, dan ini senantiasa diteruskan secara konsisten dari waktu ke waktu. Para ulama pun senantiasa memfokuskan dirinya kepada apa yang dijelaskan, yang ditafsirkan, yang difahami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar itu bagaimana caranya maksudnya? Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga kita agar tidak jatuh ke dalam neraka Allah dan bersama-sama masuk surga, selamat dari segala bentuk fitnah dunia, segala penipuan dunia ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Addibu addabahum wa 'allamahum." Dua hal. Satu, adabnya. Melalui adab, didiklah mereka dengan adab yang benar. Wa 'allimahum, baru kemudian berilah kepada mereka ilmu. Adab dulu baru ilmu. Karena kita selama ini kejar ilmu dulu, adabnya bahkan tidak dipelajari. Umar bin Khattab juga mengungkapkan hal yang sama tapi dengan bahasa lain. Ta'addabu tsumma ta'allam. Didiklah dirimu, wargamu, adab dulu kemudian baru kau berikan ilmu. Dan demikian juga ulama-ulama selanjutnya, dari waktu ke waktu akan selalu menekankan adab dulu. Misalnya Imam Malik, muridnya mengakui saya muridnya Imam Malik, misalnya Abdullah bin Wahab. Apa yang kamu pelajari kepada Imam Malik itu tidak ada yang lebih banyak kecuali masalah adab. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya ribuan, tetapi hanya beberapa ratus yang mereka belajar ilmu menyerap hadisnya. Ribuan, sebagian besar mereka itu
belajar adab. Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana kamu mencari adab, hai Imam? Dia katakan, aku mencari adab sebagaimana seorang ibu mencari anak satu-satunya yang hilang. Saya kira Anda bisa membayangkan sendiri seperti apa. Seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak, juga mengatakan, kadal adabu yakunu sulusain. Kadar adab itu hanya adalah 2/3 dari hidup ini. Dari ketika dia mencari ilmu, berguru kepada ulama, kepada kiai, kepada ulama-ulama, guru-gurunya, maka kadar adab itu adalah 2/3-nya, sedangkan ilmu sepertiganya. Kalau dia belajar 30 tahun, 50 tahun, maka 30 tahun sendiri dia belajar adab, baru 20 tahun dia belajar ilmu, mencari. Jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud adab ini? Kata adab ini, ya, Rasulullah sendiri memberikan statement, bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mendidik adab kepadaku Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadilah adabku ini adab yang terbaik. Bahwa adab ini adalah, kalau kita lihat, kalau kita pahami sekarang, maka implementasi hasil dari adabnya adalah akhlakul karimah. Jadi dibentuk dulu adabnya. Jamaah rahimakumullah, adab ini ada beberapa kaitannya. Pertama, tentu yang paling utama yang harus diajarkan kepada diri kita dan keluarga kita agar selamat dari api neraka dan bersama-sama surga adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah mau memberikan apresiasi kepada seorang laki-laki yang dari kalangan orang yang tak terpandang, orang yang tidak punya jabatan, orang tidak punya kekayaan, orang yang tidak di kota yang punya ketenaran. Orang bahkan sepertinya nggak dikenal oleh masyarakat pada waktu itu, tapi dia diberikan oleh Allah hikmah, dan dengan hikmah itu kemudian dia mampu memberikan kalimat-kalimat mendidik anaknya dengan adab, dengan kebaikan-kebaikan, yaitu Luqmanul Hakim. Hanya seorang pencari kayu bakar, siapa yang kenal dia? Tetapi karena Allah kemudian memberikan hikmahnya, kemudian dia memberikan contoh bagaimana mendidik anaknya dengan adab di dalam surat Luqman ayat 13, maka ya Allah berfirman merekam nasihatnya seorang Luqmanul Hakim. Ya, kemudian kita mengenalnya sebagai orang yang sangat populer, seluruh dunia mengenal dia dengan nasihatnya. Itu qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman kepada anaknya dia memberikan nasihatnya, pendidikannya kepada anaknya demi dia selamat dari api neraka. Maka dia katakan, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah ini adalah sebuah perilaku yang paling biadab kepada Tuhan. Jadi perbuatan yang paling biadab adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang paling tidak bermoral adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La dzulmun adzim. Sesungguhnya itu adalah kesesatan, penganiayaan, kedzaliman yang paling besar. Bagaimana tidak? Manusia yang diciptakan oleh Allah, rizkinya dijamin oleh Allah, nafasnya menghirup udara, oksigen diberi oleh Allah, air diberikan, semua yang diberikan Allah. Bahkan asal usulnya dia dari Allah, tapi kemudian ketika dia nikmati semuanya itu, kemudian dia tidak sopan kepada Allah, bahkan menempatkan Allah sebagai makhluk, menempatkan Allah sebagai setara dengan barang, dengan benda, dengan makhluknya. Ini perbuatan yang sangat kurang ajar kepada Allah SWT. Maka Allah sangat marah dan tidak mengampuni dosa ini manakala manusia membawa dosa syirik. Berhati-hatilah
Kalau kita ingin selamat dan anak kira keluarga kita selamat, maka jangan anggap ini persoalan remeh. Para ulama sudah tidak pada yang berbeda pendapat bahwa namanya syirik merupakan dosa yang paling besar dan harus mendapatkan perhatian dari waktu ke waktu. Adab kepada Allah. Nah, persoalannya sekarang kita menghadapi masyarakat kita makin lama, maka masyarakat kita ini terjangkiti penyakit kebarat-baratan, penyakit modernisme, modernitas, yang dimana mereka ini bangkit untuk meraih dunia setelah mereka mengalami trauma ketuhanan. Mereka mengalami suatu peristiwa di mana mereka itu taat kepada Tuhan, melalui taat kepada wakil-wakil Tuhan di gereja. Tapi kemudian kelakuan para wakil Tuhan yang mengaku mereka wakil Tuhan orang suci itu kelakuannya biadab. Hidup foya-foya di mana masyarakatnya miskin, zakat diambil 10%, tapi tidak kembali pada rakyat, tapi dipakai foya-foya bersama dengan para elit-elit politik mereka. Gereja dibikin mewah berlapis emas, istana-istana begitu hebatnya. Bahkan mereka kemudian sangat tega, sangat buruk perilakunya, sehingga mereka ini mengalami krisis ilmu pengetahuan, krisis moral, krisis ekonomi semua. Lalu kemudian muncul perasaan ini mereka ingin bebas dari diatur Tuhan. Lalu kemudian mereka, para intelektual kemudian mendeklarasikan liberty, freedom. Dan intinya freedom itu adalah bebas dari aturan Tuhan. Semangat bebas, tidak mau diatur Tuhan, tidak diatur agama. Dan itu menjalar kepada generasi-generasi muslim yang tidak relevan. Orang Islam tidak punya trauma seperti itu. Tetapi karena ketidaktahuan terhadap agama, tidak diajari adab kepada Tuhan, maka generasi-generasi muslim ini kemudian mengikuti penyakit-penyakit liberty itu. Mereka merasa dirinya itu bisa mengatur semuanya, merasa lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya dalam mengatur kehidupan. Mereka merasa tidak mau diatur, ingin mengatur dirinya sendiri, mengatur tubuhnya sendiri, mengatur hukumnya sendiri, semua ingin diatur, mengatur sendiri. Mereka merasa lebih hebat daripada Tuhan. Sehingga kita dengan mudah mendapatkan para anak-anak muda, orang-orang intelektual, profesor, bahkan tidak mau diatur oleh Islam oleh agamanya. Ini persoalan kita karena kita mungkin kurang hati-hati dalam melihat generasi kita. Mari kita selamatkan. Jadi bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai ingin mengatur dirinya sendiri. Ini penyakit freedom, kebebasan, yang sesungguhnya tidak tepat kalau dibawa ke dalam kultur bangsa kita, jati diri kita ini sebagai bangsa yang beragama, yang berketuhanan yang Maha Esa. Bahkan selama ini kemudian persoalan tauhid, persoalan kemusyrikan ini dianggap enteng. Dengan baju toleransi, baju intoleransi, ya itu semuanya kemudian kita ini nggak boleh gini, nggak boleh itu, nggak boleh melakukan sesuatu ketaatan agama, lalu kemudian disebut sebagai intoleran. Sebenarnya ini jubah orang-orang yang sesungguhnya sesat di dalam adab. Padahal persoalan ini persoalan yang sudah selesai bagi umat Islam, bagi bangsa kita. Dalam sejarah tidak ada Islam faktanya kemudian intoleran pada agama lain. Ya, bagaimana kita bisa melihat Rasulullah mengatur dengan perjanjian Madinah, masyarakat Madinah, menempatkan agama lain begitu setara di dalam persoalan masyarakat. Mereka punya hak-hak sendiri diatur, ada sebuah konstitusi yang semuanya tidak protes. Bahkan Muslim di masyarakat Madinah itu minoritas, mayoritasnya Yahudi, kedua Nasrani, ketiga agama-agama lain. Tetapi dengan ajaran Islam yang memang tidak memuat hal-hal yang sifatnya diskriminatif, ajaran yang sangat menghargai perbedaan agama, selesai urusannya.
Bahkan Umar bin Khattab ketika dia memerdekakan atau membebaskan Palestina tanpa pertumpahan darah, tanpa ada pemaksaan mereka harus ganti agama. Fakta-fakta ini tidak diketahui oleh generasi kita. Lalu kemudian kita terjebak oleh sebuah hal yang sempit, hingga umat Islam merasa sempit kalau mau menjalankan agamanya yang sungguhnya jauh dari hal-hal yang bersifat teroris, bersifat radikalisme, dari sifat dari intoleransi. Oleh karena itu marilah jamaah Jumat rahimakumullah, kita luruskan pendidikan kita. Kita kembali memperbaiki pendidikan kita kepada anak-anak kita. Kita harus didik dari kecil untuk taat, untuk sopan, untuk beradab kepada Allah, kepada Rasulullah, para ulama, orang-orang yang memancarkan kebaikan kepada kita. Kalau anak kita sudah tidak hormat kepada Allah dan Rasulnya, pada ulama, bagaimana anak kita akan punya akhlak, akan menangkap kemuliaan-kemuliaan. Anak-anak kita akan bahkan bisa jadi mereka menjadi Tuhan-Tuhan bagi dirinya. Menjadikan Tuhan selain Allah adalah satu kebodohan, suatu kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah dengan cara diikuti memperbaiki. Ayo kita evaluasi anak-anak kita. Kenal Allah dan Rasulnya enggak, kenal ulama enggak, kenal orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya tidak. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi diri dan saya dan jamaah sekalian. Muqarrabik warhamdan dafirul akhirin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa ati'u wasma'u la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamhum ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalan yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsina wa amwalina wa ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati ilayha ma'adina wa ilayha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Summa qim salat.